Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video tentang logika matematika, yaitu pernyataan, kalimat terbuka, dan negasi. Kali ini video kita akan membahas tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu adalah gabungan dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan sebuah kata atau dua kata atau beberapa kata ya, seperti atau, dan, jika, maka, jika, dan hanya jika. Nah, pada pernyataan majemuk yang akan kita bahas ini ada 4: konjungsi, disjungsi, diimplikasi, dan implikasi. Oke, kita mulai dari konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan oleh kata dan dengan notasi seperti ini. Ya, ini notasi konjungsi. Ini dan. Jadi kita boleh membacanya dan ya. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Ada P bernilai benar, kemudian Q bernilai benar. P dan Q akan bernilai, kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q akan bernilai benar. Kalau P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, P dan Q akan bernilai salah. Apabila P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, P dan Q akan bernilai salah. Kemudian jika P-nya bernilai salah, Q-nya salah, P dan Q akan bernilai salah. Kalau kita perhatikan tabel ini, dia akan bernilai benar satu aja apabila dua-duanya benar. Jadi konjungsi itu atau dan, dia akan bernilai benar apabila kedua pernyataan bernilai benar. Selain itu bernilai salah. Jadi konjungsi dua-duanya harus benar, maka nilainya benar. Oke, kita lihat contoh soal. Nomor 1, P pernyataan dari persegi memiliki 4 sisi. Ini pernyataan yang bernilai persegi memiliki 4 sisi. Betul ya? Persegi ada 4 sisinya, maka bernilai benar. Kemudian pernyataan Q, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5 juga pernyataan yang bernilai benar. P dan Q persegi memiliki 4 sisi dan 2 ditambah 3 sama dengan 5 akan bernilai, karena dua-duanya bernilai benar, maka bernilai benar. Jadi syaratnya dua-duanya harus benar, dia akan bernilai benar. Selain itu dia akan bernilai salah. Tiga-tiganya salah. Jadi walaupun satu benarnya, dia salah karena dan. Jadi harus dua-duanya yang benar. Lihat contoh yang kedua. P, pernyataan P, 5 kali 4 sama dengan 20. Ini pernyataan yang bernilai benar. Kemudian kita lihat pernyataan Q, hujan tidak akan terjadi di malam hari. Apakah betul pernyataan ini? Nah, pernyataan ini tentu salah, karena hujan bisa saja terjadi kapan saja. Oke, P dan Q, 5 dikali 4 sama dengan 20, dan hujan tidak akan terjadi di malam hari, karena hanya satu yang benar dan satunya yang salah, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Jadi kalau dan itu dua-duanya harus bernilai benar. Oke, konjungsi sudah, sekarang kita ke disjungsi. Nah, disjungsi ini kata penghubungnya adalah atau dengan notasi seperti ini. Nah, kalau atau berarti boleh salah satu ya. Atau ini gitu ya. Oke, kita lihat tabel kebenarannya aja. P, Q, P atau Q. Nah, P bernilai benar, Q bernilai benar, P atau Q akan bernilai benar. Dua-duanya benar, dia bernilai benar.
Kemudian kalau P-nya benar, Q-nya salah, P atau Q akan bernilai benar. Karena atau, jadi boleh satu kayaknya nih. Kalau ini benar, berarti benar, walaupun ada salahnya. Kalau P salah, Q benar, P atau Q akan bernilai benar. Kemudian kalau P salah, Q-nya salah, P atau Q akan bernilai salah. Nah, kalau kita perhatikan tabel ini, berlawanan dengan yang konjungsi tadi, yang dan tadi ya. Kalau konjungsi itu harus dua-duanya bernilai benar. Kalau disjungsi atau ya, itu salah satu aja dia benar. Salah satu ini yang satu aja benar, dia benar. Apalagi kalau dua. Nah, jadi kalau dua-duanya salah, maka dia salah. Jadi untuk disjungsi, salah satu aja dia bernilai benar, maka dia salah satu pernyataannya bernilai benar, maka disjungsi akan bernilai benar. Selain itu, salah. Jadi kalau tidak satu aja yang benar, maka dia salah. Jadi harus salah satu benar. Atau kalau dua-duanya salah, maka dia akan menjadi salah. Boleh kalian mengingatnya yang salah saja. Untuk disjungsi kalau dua salah, dia akan bernilai salah. Selain itu, dia akan bernilai benar. Nah, kita lihat contoh soal. Nomor 1, P, pernyataan P, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Pernyataan ini adalah bernilai 10 pangkat 2 nilainya 100 ya, berarti pernyataan ini bernilai benar. Kemudian pernyataan Q, 3 adalah bilangan genap. Nah, ini pernyataan yang salah karena 3 adalah bilangan ganjil. Berarti ini pernyataan yang salah. P atau Q, kita tahu tadi di tabel kebenaran P atau Q, satu aja dia bernilai benar di antara dua pernyataan ini, maka dia akan bernilai benar. Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100 itu benar, walaupun pernyataan Q-nya bernilai salah, maka 10 pangkat 2 sama dengan 100 atau 3 adalah bilangan genap, dia akan bernilai benar. Karena ada salah satu yang benar. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Pernyataan P, 8 adalah bilangan ganjil. Salah ya, karena 8 adalah bilangan genap. Kemudian pernyataan Q, ada 7 hari dalam 1 minggu. Nah, ini pernyataan yang bernilai benar. Lalu P atau Q, 8 adalah bilangan ganjil atau ada 7 hari dalam 1 minggu. Kita lihat, karena ada salah satu pernyataan yang bernilai benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Jadi kalau konjungsi dua-duanya harus benar, dia akan baru bernilai benar. Kalau disjungsi, dia salah satu aja bernilai benar, satu aja bernilai benar, apalagi dua, dia akan bernilai benar. Oke, terserah kalian mengingatnya yang mau yang salah, mau yang benar. Jadi pilih untuk cara mengingatnya yang paling mudah. Oke, kita lihat sekarang implikasi. Nah, pernyataan majemuk yang ketiga ini adalah pernyataan yang bersyarat. Jika titik-titik, maka titik-titik. Jika V, maka Q. Jika P, maka Q. Nah, notasinya adalah seperti ini, tanda panah ke kanan 1. Kita lihat tabel jika P, maka Q ini dapat dibaca jika P, maka Q, atau P berimplikasi Q, bisa juga Q hanya jika P, atau boleh juga dibaca Q jika P. P ini disebut anteseden atau hipotesis atau dugaan atau syarat cukup bagi Q. Dia disebut syarat cukup bagi Q, dia disebut sebagai hipotesis. Kemudian si Q disebut konsekuen atau syarat perlu bagi P. Kita lihat tabel kebenarannya. Ada P, ada Q, jika P maka Q. P bernilai benar, Q bernilai benar,
Jika P maka Q bernilai benar. P bernilai benar, Q bernilai salah. Jika P maka Q akan bernilai salah. Nah, di sini ya, pernyataan pertama benar, tapi pernyataan kedua atau konsekuennya atau syarat perlunya salah, maka P berimplikasi Q bernilai salah. Oke, P bernilai salah, kita lanjutkan. Q bernilai benar. Jika P maka Q akan bernilai benar. Kemudian kalau P-nya salah, Q-nya salah. Jika P maka Q akan bernilai benar. Jadi untuk implikasi, hanya untuk mudah mengingatnya hanya ada satu. Jika pernyataan pertama bernilai benar atau hipotesisnya benar, tetapi konsekuen atau syarat cukupnya adalah salah, maka jika P maka Q akan bernilai salah. Atau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka implikasi bernilai salah. Selain itu, dia akan bernilai benar. Ini kan? Selain ini selalu benar ini. Ini benar, ini juga benar. Dua-duanya salah, dia juga akan bernilai benar untuk implikasi. Jadi kalau konjungsi tadi dua-duanya harus benar, maka konjungsinya akan bernilai benar. Selain itu salah. Nah, untuk disjungsi tadi paling sedikit satu aja yang benar, maka dia akan bernilai benar. Selainnya salah. Nah, kalau implikasi, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka implikasi akan bernilai salah. Selain itu, implikasi akan bernilai benar. Jadi, selain yang ini, pernyataan implikasi, majemuk implikasi akan bernilai benar. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Nomor 1, tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. A. Jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4. Yang B. Jika 3 pangkat 3 sama dengan 9, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, untuk menyelesaikan ini, yang A, pernyataan P, ada hewan berkaki 4. Ada hewan berkaki 4? Ada ya, maka pernyataan ini bernilai benar. Untuk yang pernyataan Q-nya, ayam berkaki 4. Ayam berkaki 4 benar tidak? Tidak ya, pernyataan ini bernilai salah. Maka P implikasi Q, jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4 akan bernilai salah. Karena pernyataan pertamanya salah. Pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka jika P maka Q akan bernilai salah. Oke, kita lihat contoh yang kedua, yang B. B ini 3 pangkat P adalah pernyataan dari 3 pangkat 3 sama dengan 9. Betul salah? Salah ya? Nah, ini pernyataan yang salah. Kemudian Q-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pernyataan ini bernilai benar. Nah, jika P maka Q, jika 3 pangkat 3 sama dengan 9, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8 akan bernilai benar. Walaupun pernyataan pertamanya benar, tapi pernyataan keduanya, walaupun pernyataan pertamanya salah, karena pernyataan keduanya benar, maka dia akan bernilai benar. Oke, sekarang kita lanjutkan satu lagi pernyataan majemuk, yaitu biimplikasi. Untuk biimplikasi, kata penghubungnya adalah jika dan hanya jika. Notasinya tanda panah kiri dan kanan. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Ada P bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka P jika dan hanya jika Q akan bernilai benar. Kemudian P benar, Q salah, jika P jika dan hanya jika Q bernilai salah.
Kemudian kalau P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, P jika dan hanya jika Q akan bernilai salah. Kemudian P bernilai salah, Q bernilai salah, P jika dan hanya jika Q akan bernilai benar. Nah, sekarang kita perhatikan tabel ini. Tabel kebenaran ini, kalau dia kedua pernyataannya benar, maka implikasinya benar. Kalau dia salah, dua-duanya pernyataan ini, implikasi ini juga bernilai benar. Nah, jadi kalau konjungsi dua-duanya harus benar, dia bernilai benar. Disjungsi salah satu aja dia benar, dia bernilai benar. Kalau implikasi tadi, dia akan bernilai salah apabila pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Nah, selain itu dia bernilai benar. Kalau biimplikasi, dua-duanya pernyataan harus memiliki nilai yang sama, maka implikasi bernilai benar. Jadi kalau keduanya bernilai sama, misalkan sama-sama salah, sama-sama benar, maka nilainya benar. Oke, kita lihat contoh soal. Nomor 1, tentukan nilai kebenaran dari berimplikasi berikut. A. Manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Kemudian yang B, 5 kurang dari 1 jika dan hanya jika 3/2 lebih dari 9. Oke, kita selesaikan yang A, kita tentukan P-nya. Pernyataan P-nya manusia dapat hidup. Bisa ya, betul ya, pernyataan ini bernilai benar. Kemudian pernyataan Q-nya ada oksigen. Ya, ada oksigen. Nah, oksigen ada berarti benar. Maka P implikasi Q, manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen, bernilai karena P-nya benar, Q-nya benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Oke, kita lihat yang B. Pernyataan P-nya 5 kurang dari 1. Ini salah karena 5 lebih dari 1. Oke, kita lihat yang Q. 3/2 lebih dari 9. Ini juga bernilai salah. Nah, P implikasi Q 5 kurang dari 1 jika dan hanya jika 3/2 lebih dari 9. Nah, karena pernyataan P benar, pernyataan Q juga karena pernyataan P salah, Q juga salah, dua-duanya memiliki pernyataan yang sama, nilai kebenarannya, maka P implikasi Q bernilai benar. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.